Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Indah Dwi Pratiwi, bisa dipanggil dengan Ibu Indah. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks anekdot. Materi yang Ibu jelaskan mengenai pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, dan yang terakhir, contoh dari teks anekdot. Pengertian dari teks anekdot. Anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Anekdot dapat berupa cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Teks anekdot sering dijumpai dalam bentuk-bentuk percakapan, dialog, atau gambar cerita. Pada umumnya, teks anekdot bermaksud untuk menghibur pembacanya dengan guyonan sekaligus sindiran untuk pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, teks anekdot juga memiliki pesan moral yang ditujukan kepada pembacanya. Seperti yang kita ketahui, teks anekdot juga memiliki tujuan yang ditujukan untuk pembaca dalam setiap kisah cerita yang ditulis. Tujuan dari teks anekdot tersebut yaitu yang pertama untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya, yang kedua sebagai sarana penghibur, dan yang terakhir sebagai saran pengkritik. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan dibahas dalam sebuah teks anekdot. Contoh dari bagian abstraksi ini yaitu jam istirahat makan siang hampir usai. Untuk mengisi waktu kosong yang sebentar itu, Jono, Rian, dan Agung mengobrol sambil membuka situs dewasa yang tentunya menampilkan gambar-gambar wanita cantik dan seksi. Yang kedua, bagian orientasi. Bagian ini merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Contoh dari bagian orientasi ini adalah, namun seakan tak terpengaruh dengan teman-temannya, Aldi malah tetap bekerja di depan komputernya. Teman-temannya pun menggodanya. Yang ketiga, krisis. Bagian ini bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakannya. Contoh dari bagian krisis yaitu, Al, jangan sibuk kerja terus, sini banyak pemandangan indah loh, cewek cantik dan seksi. Mendengar ajakan Jono itu, Aldi hanya menjawab, ogah, aku gak suka. Yang keempat, bagian struktur teks anekdot yaitu reaksi. Bagian ini merupakan bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Contoh dari bagian reaksi ini yaitu, teman-temannya pun bingung. Agung berkata, mana mungkin ada pria yang gak suka cewek cantik. Aldi tetap pada pendiriannya. Iya, aku gak suka, soalnya cewek cantik dan seksi tidak baik untuk mata. Teman-temannya pun semakin bingung. Bagian struktur teks anekdot yang terakhir yaitu koda. Bagian ini merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Contoh dari bagian koda ini yaitu, Aldi menambahkan tidak baik untuk mata pencarian karena kebanyakan cewek yang cantik dan seksi itu materialistis. Berikutnya ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon, artinya
teks anekdot berisikan kisah lucu dan lawakan. Biasanya berupa teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada sebuah teks anekdot mendekati bentuk sebuah dari cerita dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Berikutnya menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga dengan orang-orang penting. Biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian kita. Contohnya seperti orang-orang pemerintahan, anggota keluarga, dan lainnya. Memiliki sifat yang menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan lelucon dalam teks tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks anekdot yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda. Semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu, seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Selanjutnya berupa teks cerita dengan sindiran dan perumpamaan. Dan yang terakhir terdapat kritik dan tujuan. Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatnya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat atau pembacanya. Berikutnya kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama menggunakan pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif. Yang kedua, menulis sesuai struktur yaitu diawali dengan bagian abstraksi dan diakhiri dengan bagian koda, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung dari sebuah teks tersebut. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Berikutnya, menggunakan kata predikat atau kata kerja. Berikutnya, menggunakan kalimat yang terdapat perintah. Dan yang terakhir, dibuat secara berurutan dan kronologis atau berdasarkan waktu yang sebenar-benarnya. Berikut contoh dari teks anekdot yang berjudul Kecelakaan Karambol. Contoh di dalam PowerPoint di sini nanti akan Ibu kirim di WhatsApp group. Baik, sekian dari pembelajaran hari ini. Ibu harap segala tugas-tugas yang telah Ibu berikan bisa dikerjakan dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.